Salam untuk kita semua. Saudara, kita jumpa dalam Renungan Gema Suara Iman. Saya gembira berjumpa dengan saudara. Dalam perjumpaan ini, saya ingin kita bersama-sama membaca 10 firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah biasa mendengar tentang 10 firman ini. Bahkan mungkin telinga kita sudah akrab dengan kata-kata ini. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca 10 firman ini. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sahabat Suara Iman, Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita tahu, pada waktu bangsa Israel masih di Gurun Sinai, mereka telah membuat Allah bagi mereka berupa anak lembu dari emas. Pada zaman raja-raja Israel sampai pada zaman Yesus Kristus, banyak orang-orang Israel yang masih menyembah Allah Baal atau Allah-Allah lain. Pada zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang mengikuti Allah lain, seperti pesugihan untuk mendapatkan kekayaan, keselamatan, atau keberhasilan, dan sebagainya. Allah-Allah seperti itu sangat menyakiti hati Tuhan. Allah mengatakan, jangan membuat patung, jangan sujud dan beribadah kepadanya. Kita tahu di sekeliling kita banyak benda-benda berupa patung. Ada patung sebagai peringatan peristiwa tertentu, patung tokoh-tokoh atau pejuang tertentu, patung berupa hiasan, sampai kepada berbagai boneka mainan anak-anak. Patung-patung seperti ini tentu saja tidak masalah. Tetapi jika patung itu untuk disembah dan beribadah kepadanya, maka patung itu telah menjadi Allah bagi yang melakukannya. Patung seperti itulah yang dibenci oleh Allah. Allah mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Kita tahu Allah mempunyai nama pribadi, yaitu Yahweh. Allah tidak menghendaki kita menyebut kata Yahweh dengan sembarangan. Kita tahu bahkan Alkitab kita pun tidak menyebut nama itu, agar kita tidak menyebutnya dengan sembarangan. Allah mengatakan, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat." Hari Sabat adalah hari ketujuh setelah Tuhan Allah melakukan pekerjaannya, menciptakan langit dan bumi, dan berhenti pada hari ketujuh. Allah berkehendak agar manusia juga melakukan pekerjaannya selama 6 hari dan berhenti pada hari Sabat. Bangsa Israel juga tidak harus bekerja setiap hari tanpa istirahat, seperti ketika mereka diperbudak di Mesir. Tetapi kita tahu di dalam kitab Injil, orang-orang Yahudi mempersalahkan Yesus dengan alasan Yesus bekerja pada hari Sabat. Mengenai bekerja pada hari Sabat, kita bisa baca di dalam kitab Taurat dan di dalam Injil. Dalam Taurat ada hukum bahwa orang Israel harus mengadakan persembahan pada hari Sabat. Artinya, mereka melakukan pekerjaan pada hari Sabat dan mereka tidak bersalah. Dalam kitab Injil, Yesus memberikan penjelasan tentang hari Sabat. Dalam Ulangan 18 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi, dan perkataan nabi itulah yang harus didengarkan. Nabi itu adalah Yesus Kristus. Artinya, perkataan Yesus adalah kebenaran. Allah mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Setiap orang haruslah menghormati ayah dan ibunya. Ayah dan ibu adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memelihara anaknya sejak lahir sampai menjadi besar, memberi dia makan, minuman, dan melindunginya dari segala kesulitan dan bahaya. Di samping itu, menghormati ayah dan ibu adalah awal dari seseorang menghormati orang lain. Orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya tidak akan menghormati orang lain. Kalau tidak menghormati orang lain adalah awal dari perselisihan, kebencian, dan permusuhan. Allah mengatakan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri." Kita tahu perbuatan ini dibenci semua orang dan disebutkan dalam hukum negara. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini akan dihukum di dunia ini dan juga di akhir zaman. Allah mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta akan merugikan orang lain, terlebih kalau saksi dusta itu diucapkan di pengadilan. Orang yang tidak bersalah bisa dihukum. Sebaliknya, orang yang mengucapkan saksi dusta juga bisa dihukum di dunia ini maupun di akhir zaman. Allah mengatakan, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Kita tahu, keinginan adalah awal dari segala perbuatan. Orang yang menginginkan kepunyaan orang lain akan mendorong orang itu untuk mengambil yang diinginkannya. Dan bila ia mengambil kepunyaan orang lain, akan timbul berbagai akibat yang tidak baik. Sahabat sore iman, Tuhan Allah telah menyampaikan kehendaknya dalam 10 firman ini. Dan setiap orang yang tidak mengikuti firman-Nya tentu akan dianggap bersalah di hadapan Tuhan.
Dalam 10 firman ini, kita melihat bahwa 9 dari 10 firman adalah berupa larangan atau perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan hanya 1 firman yang merupakan perbuatan yang dikehendaki Allah dan harus dilakukan, yaitu firman yang kelima. 4 firman yang pertama sampai keempat berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Dan 6 firman lagi, firman kelima sampai ke-10, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Firman yang kelima merupakan keharusan bagi setiap orang untuk menghormati ayah dan ibunya. Allah menyatakan firman ini bagi manusia untuk menghormati ayah dan ibunya. Orang yang menghormati ayah dan ibunya akan diberkati Tuhan berumur panjang. Hal ini harus dipahami bahwa menghormati ayah dan ibu itu sangat penting di hadapan Allah. Yesus sendiri juga mengatakan hal ini di dalam Matius 15 ayat 4 yang mengatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Dalam 10 firman ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang mempunyai kewajiban kepada Allah, juga mempunyai kewajiban kepada sesama manusia. Manusia tidak cukup hanya berdoa dan beribadah kepada Allah, tetapi juga harus berbuat kebaikan untuk sesama manusia. Sahabat Sore Iman, inilah 10 firman yang telah disampaikan Allah ketika Ia menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gurun Sinai. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya.